Cek, cek. Oke, terakhir berarti kita sampai sini ya. Navigasi ini. Terus kita bakal membuat bagian ini. Yang ini ya. Oke, pertama kita mau ambil warnanya dulu. Ini warna apa sih? Itu kamu bisa ke colors. Gini. Colors.co. Terus kamu ke tools, image picker ini ya. Nah, kita mau ambil foto dulu. Mau ambil warnanya dulu. Tadi di mana ya? Ini ya. Nah, kita mau ambil foto apa ini namanya? Warna ini gitu. Nah, gini lah warnanya. Ini kan ada tulisannya. ECE atau diklik aja itu udah ngopi. Misal kita taruh. Oh enggak. ECE ECE 32A ECE 3D2 CE 3D2 kayak gini. Ini jadi color background gitu ya. Ini simpen aja dulu. Variabel CSS ini. Nah, ini ya. Ini gunanya untuk menyimpan data. Misalnya kita mau nyimpan tadi apa namanya? Warna ini kan. Nah, caranya itu seperti ini tadi mana? Root. Ada tulisan root. Terus ada strip. Kita coba dulu ya. Strip background. Kita namai home. Begini. Terus tadi apa? ECE 32D. Nah, gini. Nah, ini kita nyimpen. Nah, terus tadi ada namanya ini ya, warna apa namanya? Warna navigasi ya. Kita mau ambil warna navigasi. Geser aja. Sweet. Deng. Nah, kita lihat. F ini nggak bisa di copy ya. FBF 4 EA. FBF 4 EA. EA. Nah, ini apa ini namanya? Background navigasi. Ini. Nah. Oh ya, kurang pagar ya. Gini pagar. Nah, ini itu kamu bisa pakai misalnya kayak di ini. Kita kan udah buat navigasi. Ini kan background colornya anti quiet wet. Biar lebih mirip, itu kan pakainya seperti ini. Kita ambil data warnanya. Nah, data warnanya kan kita simpan di root. Ya, cara pakainya itu ada kalian ketik di sampingnya ini background color yang color ada var gini. Terus seperti ini ya. Ada mirip nah. Oh, ini berarti dipakai di sini. Itu
Oke, terus berarti background navigasi gini. Kita lihat nih hasilnya. Nah kan, ya nggak berubah banyak, soalnya kemarin mirip kan. Nah misal kita ganti ya, misal kita ganti yang ini background navigasi jadi black. Gini ya, black. Nah kan berubah black kan. Jadi kita gantinya cuma di sini aja. Ini namanya variabel. Misal kita ubah jadi merah gitu. 555. Oh enggak merah ya. Nah, merah. Nah, jadi merah. Oke, kita kembali ke FDF 4EA. Nah, gini. Oke, udah warna aman. Terus kita ngapain ya? Oh ya, kita mau buat ini ya. Gambar meja, terus di atasnya ada tulisan, terus ada apa ini namanya? Transparan-transparan gini. Ini rada susah. Logikanya itu gini, di bawahnya navbar kamu buat section. Nah, section ini itu buat yang ini aja. Bagian ini aja. Kita kasih ID home. Oh, section buat home. Kelasnya sama home. Ini. Nah, kita lihat dulu home. Gini, misal kita mau tahu gitu. Home itu lebarnya itu 100%. Jadi seluruh layar gitu. Tingginya juga sama 100. Tapi kalau tinggi itu pakainya DVH ya, jangan pakai persen. Soalnya kalau persen itu nggak bisa susah dihitung. Untuk tinggi ya, untuk bagian tinggi aja. Nah, di sini kita mau tuh border, kita mau ngecek red solid. Nah, gini. Ini border itu garis samping. Nah, kita kan ada garis samping. Garis samping kan, garis samping. Nah, ini tuh nanti isinya itu kita tampung ini. Kita naruh ini. Oke. Nah, kita mulai naruh apa ini namanya, tulisan-tulisan gambarnya. Nah, ini yang ditaruh mana dulu? Yang mana dulu? Terserah yang mana dulu. Misal kamu dari kiri ya. Oh, misalnya tulisan. Tulisan kan bisa cuma H1 terus dilanjut di bawahnya H3 gitu. Tapi untuk tulisan nggak bisa. Ya bisa, cuma lebih baik dikelompokkan. Ini namanya komen ya, kontrol garis miring atau tanda tanya. Tulisan akan dikelompokkan menggunakan div. Nah, gini, div itu dari division. Jadi ini itu dikelompokkan. Nah, kita buat div untuk tulisan. H1 H1 crafting comfort. Memahat kenyamanan, membuat kenyamanan. Crafting comfort membuat kenyamanan ya. Crafting comfort. Menciptakan kenyamanan. One custom piece at a time. One custom piece at
a time. Satu karya pesanan khusus dalam satu waktu. Satu karya pesanan khusus dalam satu waktu. Nah, gini. Jangan lupa titik. Terus di bawahnya ada bespoke wooden furniture design for your unique home. Bespoke wooden furniture design for your home. Furnitur kayu khusus yang dirancang untuk rumah Anda. Nah, ini di bawahnya pakai H3 aja, kan rada kecil ya. Kita ini. Oke. Furnitur kayu bersama, nah seperti ini. Terus di bawahnya ada tulisan Start Your Custom Project. Ya, ini bisa pakai apa ya? Pakai A gini. Nanti didesain. Mulai project custom Anda. Oke. Gini ya. Nah, terus kita ada gambar. Gambar. Berarti di bawahnya ini ya. Di bawahnya div. Kamu buat img. src-nya images. Kita ambil images dari sini ya. Terus tabel ya. Kan gambarnya meja. Nah, tabel. Nah, seperti ini. Nah, meja ini kan posisinya di kanan ya. Meja ini posisinya di kanan, terus tulisan-tulisan ini di kiri. Tulisan ini kan ada koma, terus enter. Itu ada namanya ya di lebarnya ditata gitu. Oke, kita buat gimana dulu ya? Kita kasih background dulu ya. Ini ya warnanya ya, di belakang tulisan. Nah, di div ini kamu kasih kelas tulisan di home. Misal gitu, gampangnya gitu. Biar nggak susah. Nah, terus di sini kamu buat titik tulisan di home. Seperti ini. Nah, di sini kamu ketik warnanya background color. Oke. Nah, background color ini kita pakai ini. Backgroundnya home. Jadi kamu ketik var background home. Ini. Nah, oke. Gini kan, jadi kelihatan. Lebarnya kita sekarang ngatur lebarnya dulu. Lebarnya kalau di gambar itu cuma segini saja. Cuma segini. Jadi kita lebarnya ditata. WIDTH 30% kali ya. 30% dari layar. Nah, segini. Ya. Sekarang tingginya
tingginya kamu buat 100 dv. Gini. Nah, gini ya. Cuma kan ini nanti di bawah ya. Ini terus kita pakai namanya position. Di home kamu buat ini komen ya. Kontrol garis miring. Buat posisi agar bisa tumpang tindih. Memakai gini. Di sini kamu ketik position relatif. Oke. Terus tulisan di home kamu buat position absolute. Agar posisinya bisa di mana saja. Bebas gitu, bisa bebas. Z index untuk urutan tingkatan. Kayak rumah tingkat lah ya, rumah tingkat. Nah, Z indeksnya kita kasih 3. Nah, gini ya. Jadi, ini kan di atasnya sini. Nah, seperti ini. Tulisannya di atasnya gambar. Gitu ya. Nah, gambarnya biar di kiri gimana? Sama, gambarnya biar di kiri itu caranya sama seperti ini. Di gambar, itu kamu bisa kasih kelas atau ngaksesnya seperti navigasi yang ini. Tapi kalau misal kamu kelas gini, misal kasih gambar di home, gitu ya. Gampangnya. Di CSS, kamu buat gambar di home. Seperti di tulisan di home, kita butuh ini. Position absolute. Sama tingginya. Tingginya kita kasih dvh. Tingginya full ya. Nah, tingginya full ya. Sampai garis bawah. Kita mau ini di kanan. Kalau pengen di kanan, itu kamu ketik seperti ini. Top 0. Top itu maksudnya dari atas. Terus right 0. Nah, dia bakal ke kanan. Seperti ini. Oke, posisinya udah ya. Posisinya seperti ini ya. Terus apa ya? Ini rada ke tengah ya. Berarti kurang ke tengah. Kita ke tulisan. Nah, di tulisan ini kamu mengatur layout tulisan. Oke, display, flex,
flex direction, kolom itu artinya dari atas ke bawah, justify content center, gini, oke, nah ke tengah kan, terus apa ya, ini ada gap ya, ada apa ini namanya, gap, itu ada namanya padding. Misalnya dari kiri, maka padding left 24 px. Nah, gini. Tapi kan di kanan juga mepet. Kamu buat padding right 24 px. Nah, seperti ini. Kurang besar. Misal kurang besar, kita ini ya, tulisan di home WIDTH-nya kita ubah jadi 40. Nah, seperti ini ya. Terus kita padding left-nya. Kalau bisa ini kelipatan 8, 4 ya. 4 sama 8. Jadi kalau 24, 32 bisa 32. Gini. Saya ditambah lagi 40. 48. 48. Nah, seperti ini ya. Terus gimana ya? Ini ya. Setiap koma itu di bawahnya ya. Ini koma terus di bawahnya. Kalau kamu habis koma itu biar di bawahnya, di HTML-nya. Di bagian ini kamu bisa buat BR. Nah, gini. BR strip garis miring. Nah, jadi ke bawah ya. Terus adalah tulisannya, gaya tulisan. Gaya tulisan di CSS kamu bisa font family. Ya, terserah kalian mau yang mana, cocok-cocokan. Aku pun juga nggak hafal, jadi ya misal pilih ini ya. Langsung tap aja. Nah, gini, jadi berubah ya. Misal kita ubah lagi. Kontrol space, kontrol spasi. Pilih. Nah, atau yang lain. Gitu, jadi terserah kalian. Ini kan rada kurus ya. Apa fontnya? Font kurus itu biasanya Times New Roman. Iya, enggak sih. Ya, jadi gitu. Nanti kalian cari-cari sendiri. Nah, terus setelahnya adalah ini ya, apa nih namanya backgroundnya. Backgroundnya itu transparan. Rada transparan. Kita buat di sini itu kita pakai mask image, nggak bisa ya, mask oh ada image, terus linear gradient, bentar coba lihat dulu. Di sini kamu bisa buka ya, front end hero gitu. Misal kita copy yang ini.
Nah, seperti ini ya. Cuma jadi ininya tulisannya ikut transparan kalau masih Mac itu. Terus ini ke kanan. Ini terus 0%, 50, ini ganti 50. Maksudnya apa? Nah, gini. Nah, ini kan kamu bisa ngatur-ngatur sendiri. Cara ngaturnya itu kan di sini kamu bisa. Misal kamu pengen dari kiri ke kanan, berarti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi pengennya seperti itu. Misal ini kamu atur-atur. Nah, gini, gini, gini. Nah, seperti ini misalnya. Misal, ini visibility opacity. Nah, gitu. Terus, kamu copy itu yang bagian ini. Yang ini ya, nomor 2 ya. Kamu copy, terus taruh sini. Ini ganti. Nah, seperti ini. Nah, kan jadinya seperti ini. Terus yang ini juga di copy. Ini juga. Oke. Terus kita bagian gambarnya. Gambarnya juga di apa ini namanya? Rada rada transparan. Sama seperti tadi. Kalau gambar berarti kan dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Nah, ini ya, ke kiri ya. Nah, seperti ini. Terus oh, ini bisa pakai gambar ya. Ada URL-nya. Tapi kita bisa juga pakai seperti ini langsung. Misal kita langsung copy ya, ini ya. Kita lihat dulu hasilnya. Di sini kamu ke gambar di home. Ini. Taruh bawahnya, masih match, save. Nah, lumayan kan? Tapi ini jelas banget ya. Tapi ini nggak jelas. Itu opacity ya. Ini bisa kamu jadi 1. Nah, jadi gini. 1 ini itu artinya itu yang transparan, yang membuat transparan. Kalau di program namanya opacity. Ini kenapa 000? Itu namanya RGBA. Kenapa harus hitam? Hitam itu ketebalan. Ya, tebal lah. Misal kita 255 ya. Kita jadiin putih. Juga gini. Misalnya. Gitu. Oke. Bagus kan? Aman. Kita hapus ini ya. Merah-merah ini ya. Yang merah-merah berarti di home. Nah, home ini. Border ini dihapus, kita sudah nggak butuh lagi. Oke, GG. Ya. Terus apa ya? Ini ya, tulisan ini beda sama ini.
Ya, warnanya bedain sedikit nggak apa-apa. Misal kalian bisa cari juga di sini. Fronthand-nya itu. Terus kalian pilih button mana? Ini ya. Ini klik button, cari button. Oh, nggak ada. Ini cari sendiri. Ini diklik ya, CSS Tools. Terus cari namanya. Nah, example, CSS example, klik to copy. Bagian button ini kan ada button tombol ya. Kamu klik, nah kamu tinggal milih. Misalnya yang di sini itu mirip hijau, hijau tulisan putih, misal di sini bisa ya. Kan udah banyak tuh ngodingnya. Kamu bisa tinggal ngeklik. Misal ini, aku milih ini gitu. Ini kan copy. Nah, nulisnya di mana? Nulisnya di mana? Kamu bisa lihat ini. A ini ada di mana sih? A ini ada di tulisan di home. Kamu bisa pakai kelas seperti ini buat seperti awal tadi atau nunjuk di sini tulisan di home. Jadi tulisan di home itu ada tag A gini seperti ini. Nah, terus kamu kodenya taruh sini. Nah, seperti ini. Oke. Ini kan ada tulisan background, ada tulisan button. Ini dihapus. Oh, taruh enggak? Sorry. Bisa lebih gampang nih. Ini hapus lagi. Paste yang ini, yang dari sini. Nah, terus ini tulisan button link. Button link gini ya. Kalian ini kan namanya kelas. Kita buat kelas aja. Terus di sini juga sama. Ganti button link. Save. Terus ke HTML. Di A sini kamu pakai kelas button link. Nah, seperti ini. Save. Terus lihat. Nah, seperti ini. Cuma ini ngikut ya. Diubah lebarnya. Misal di paling bawah sini, kamu ubah lebarnya WIDTH 50% dari tulisan di home. Nah, seperti ini. Oke, mirip ya. Sebenarnya bisa lebih mirip lagi, cuma rada susah. Tapi nggak apa-apa, udah mirip lah. Oke, gitu. Caranya gitu. Atau enggak ini ya, di tulisan di home ini kan 72. Ini bisa 1. Nah, jadi rada tebel tulisannya. Misal kamu atur-atur sendiri, misalnya ini 50. Nah, jadinya gini. Oke, gitu. Jadi mirip ya. Ini yang di web, ini yang di desain. Web, desain, web, desain, web, desain, web, desain. Cuma bedanya ini ya. Tulisannya sama ini. Enggak apa-apa, beda-beda dikit. Oke. Oh ya, jangan lupa subscribe. Like